Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 49584960. Lusinan mata-mata dari kota macan terbang dengan baju besi tim tentara, dan kemudian mereka menuju dengan rapi ke arah rumah penguasa kota. Karena kota Badak telah memperkuat patroli, jalanan penuh dengan tentara, jadi tidak ada yang meragukan identitas tim tentara ini. Ketika mereka sampai di gerbang rumah penguasa kota, sekelompok orang ini dihentikan. Tunjukkan tokennya padaku. Seorang penjaga berkata kepada pemimpin. Pemimpinnya adalah penjaga toko hari itu, dan dia dengan senang hati mengeluarkan token itu dan menyerahkannya. Penjaga itu memegang token di tangannya, disertai dengan kilatan cahaya putih, membuktikan bahwa token itu asli dan tidak palsu. Melihat token itu asli, penjaga mengembalikan token tersebut, masuklah. Segera, penjaga toko Paviliun Tianbao membawa orang-orangnya ke rumah penguasa kota. Setelah memasuki rumah penguasa kota, penjaga toko Paviliun Tianbao berbisik, sekarang bagi pasukan menjadi dua, cobalah untuk tidak berkonflik, dan cari kediaman putra dan putri penguasa kota. Semua orang mengangguk, dan kemudian para prajurit mulai mencari Eliza dan Elijah dengan dua cara. Karena rumah penguasa kota sangat besar, orang-orang ini tidak tahu persis di mana Eliza dan Elijah tinggal, dan mereka tidak berani menjelajah dengan kesadaran spiritual mereka. Itu mudah diekspos, jadi mereka hanya bisa mencarinya perlahan. Tapi mata-mata kota macan terbang ini tidak menyadarinya saat ini. Di mana mereka berjalan di bawah kaki mereka, setiap bata hijau menyala dengan lampu hijau. Untuk mencegah seseorang menyelinap ke dalam mansion Tuan Kota, Miles telah menghabiskan banyak uang untuk membuat formasi di mansion Tuan Kota. Meskipun orang-orang ini memiliki token dan menggunakan baju besi tim tentara, sangat disayangkan aura mereka tidak dikenali oleh formasi, jadi ketika mereka memasuki rumah penguasa kota, formasi mulai aktif secara perlahan. Pada saat ini, Miles yang berkultivasi di menara penindas iblis tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening erat-erat. Ada apa? Dave bertanya saat melihat Miles. Sekelompok orang asing telah membobol rumah penguasa kota, aku akan keluar untuk melihatnya. Miles bangkit dan meninggalkan menara penindas iblis. Setelah melihat ini, Dave juga mengikuti Miles keluar dari menara penindas iblis, dan kemudian keduanya berjalan ke halaman. Segera, keduanya menemukan bahwa di halaman rumah penguasa kota, ada sekelompok tentara dengan jejak yang mencurigakan. Di mansion ini pada malam hari, tidak pernah ada pengaturan untuk tim tentara untuk berpatroli. Miles berkata pelan. Sangat mungkin tim tentara ini berpura-pura menjadi orang lain. Dave berkata. Miles mengangguk, dan mengeluarkan batu hitam dari pelukannya, yang di atasnya terdapat simbol-simbol yang tidak jelas. Saat Miles menyuntikkan semburan kekuatan abadi ke dalam batu, semburan cahaya putih tiba-tiba melesat di sekitar rumah penguasa kota. Cahaya-cahaya putih ini terhubung, dan seluruh rumah penguasa kota diselimuti. Rusak, sudah ketahuan, cepat mundur. Tanpa diduga, penjaga toko Paviliun Tianbao diketahui segera setelah mereka melangkah ke rumah penguasa kota. Pada saat yang sama, sirene melengking terdengar di sekitar rumah penguasa kota, dan banyak penjaga bergegas keluar satu demi satu. Tobias Son dan peri gila juga berlari keluar, wajah mereka penuh ketegangan dan berkata, ada apa? Tidak masalah, beberapa orang menerobos masuk. Mereka seharusnya mata-mata dari kota macan terbang. Ini akan segera diselesaikan. Miles menghibur mereka berdua. Sial, mengapa orang-orang dari kota macan terbang ini tidak ada habisnya? Apakah Anda benar-benar harus berjuang sampai mati dan memecahkan jaring? Ketika Tobias Son mendengar ini, dia berkata dengan marah. Apakah kota Badak ini sering berkonflik dengan kota macan terbang? Dave mendengarkan kata-kata Tobias Son, dan jelas bahwa hal semacam ini sering terjadi di antara kedua belah pihak. Awalnya tidak ada konflik, tetapi kota macan terbang memiliki sedikit sumber daya dan sering datang ke kota Badak untuk memperebutkan sumber daya. Ada juga api penyucian, kota macan terbang juga iri dan ingin mendudukinya, sehingga sering terjadi konflik. Kita hanya berjarak ribuan mil dari kota macan terbang. Ini adalah dua kota terdekat, dan konflik biasa terjadi. Miles memalingkan muka. Untuk bersaing memperebutkan sumber daya, wajar jika terjadi perselisihan. Saya pikir mereka hanya berlari ke tanah harta karun. Itu selalu ditempati oleh kota Badak, dan kota macan terbang tidak terima. Tobias Son berkata, tanah harta karun. Dave terkejut, wajahnya penuh pertanyaan. Saudaraku, izinkan aku memberitahumu nanti, pertama-tama aku akan berurusan dengan orang-orang ini.
Setelah Miles selesai berbicara, sosoknya menghilang dan langsung menuju ke mata-mata kota macan terbang. Setelah melihat ini, Dave menyapa Tobias Son dan peri gila, dan berkata, ayo kita pergi juga, kita tidak bisa makan dan minum dengan sia-sia. Setelah berbicara, Dave memegang pedang tebasan naga di tangannya dan bergegas dalam sekejap. Sret sret sret. Dengan satu gerakan, Dave menebas 3 pedang berturut-turut. Dan ketiga pedang ini langsung merenggut 3 nyawa mata-mata kota macan terbang. Anda harus tahu bahwa mata-mata macan terbang ini semuanya mengenakan baju besi khusus yang dibuat untuk prajurit, yang sangat keras, dan bahkan sekuat cangkang kura-kura. Sekarang begitu Dave bergerak, dia langsung menebas baju besi dan memenggal kepala orang-orang, yang mengejutkan mata-mata kota macan terbang itu. Mereka awalnya berjumlah banyak, tetapi sekarang setelah mereka bertemu dengan seorang master seperti Dave, semangat juang mereka hilang dalam sekejap. Mencari kematian. Setelah melihat ini, penjaga toko paviliun Tianbao langsung menebas Dave. Sebuah pisau panjang berdarah membumbung ke langit, menebas dengan aura kematian yang tak ada habisnya. Setelah melihat ini, Dave melambaikan pedang tebasan naga di tangannya, berniat untuk memblokir pukulan itu. Sial, berani menyentuh kakak tertuaku. Melihat seseorang menyerang Dave, peri gila itu tiba-tiba menjadi marah. Sosoknya langsung berdiri di depan Dave, lalu kedua telapak tangannya menyatu. Peri gila itu menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan 2 nyala api merah muncul dari telapak tangannya, bertabrakan dengan pisau panjang berdarah penjaga toko paviliun Tianbao. Dalam ledakan dahsyat itu, pisau panjang berwarna darah retak inci demi inci, dan penjaga toko paviliun Tianbao terbang seperti layang-layang putus, menghantam tiang serambi dengan keras, helmnya jatuh, dan seteguk darah menyembur keluar, mewarnai baju besi prajurit menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Penjaga toko paviliun Tianbao memandang peri gila itu dengan ngeri, matanya penuh rasa tidak percaya. Kamu? Apakah kamu peri gila? Wajah penjaga toko paviliun Tianbao terkejut. Dia tahu bahwa peri gila telah berada di api penyucian selama ratusan tahun, dan dia mengira peri gila sudah mati, tetapi peri gila benar-benar muncul hari ini. Yang lebih mengejutkan penjaga toko paviliun Tianbao adalah peri gila ini benar-benar memanggil kakak tertua Dave. Dia tidak mengetahui identitas Dave, tetapi token tersebut diperoleh dari Dave. Dapat dilihat bahwa Dave memiliki hubungan yang tidak biasa dengan rumah penguasa kota, jika tidak, tidak mungkin memiliki token. Bukankah itu kamu? Dave terkejut saat melihat penjaga toko paviliun Tianbao. Miles juga mendekat dan melihat wajah lawan dengan jelas. Pupil Miles tiba-tiba menyusut, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ternyata itu kamu. Manajer Tianbao. Suara Miles penuh dengan kemarahan dan kekecewaan, saya sangat mempercayai Anda dan menyerahkan paviliun Tianbao kepada Anda untuk diurus. Saya tidak menyangka Anda adalah mata-mata dari kota macan terbang. Manajer Tianbao berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mencibir, Miles Niu, jangan terlalu naif. Di dunia hukum rimba ini, siapa yang tidak ingin menggunakan lebih banyak sumber daya? Kota badak Anda menempati tanah harta karun dan memonopoli sumber daya. Secara alami, kota macan terbang tidak akan tinggal diam. Diam. Miles berteriak dengan marah, auranya meroket, hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, trik sulap di tangan Miles berubah, dan formasi di langit di atas rumah penguasa kota penuh dengan cahaya, dan rantai muncul dari kehampaan dan terbang menuju mata-mata dari kota macan terbang yang tersisa. Saat semua orang bertarung dengan sengit, sebuah seruan tiba-tiba datang dari kejauhan. Lepaskan aku. Terlihat Elijah disandera oleh mata-mata kota macan terbang dan berjalan keluar ruangan. Tangan mata-mata itu menempel di tenggorokan Elijah dengan pisau tajam. Selama Elijah sedikit ceroboh, Elijah akan kehilangan nyawanya. Ayah! Selamatkan aku! Wajah Elijah ngeri dan dia berteriak minta tolong. Sosok Miles berhenti sejenak, dan kilatan kepanikan melintas di matanya. Jika kamu berani menyakiti anakku sehelai rambut pun, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Mata Miles terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Setelah melihat ini, manajer Tianbao sangat gembira, dan menahan rasa sakitnya, berjuang untuk berjalan ke mata-mata yang menyandera Elijah. Miles, bukankah kamu mengharapkannya? Sebenarnya tidak ada cara lain. Manajer Tianbao tersenyum sedih, menyingkir dan biarkan kami pergi, jika tidak, nyawa putramu akan hilang. Wajah Miles mendung dan tidak pasti, menatap mata ngeri putranya, hatinya penuh dengan keterikatan.
Sebagai penguasa sebuah kota, dia tentu saja tidak bisa membiarkan mata-mata kota macan terbang pergi seperti ini, tapi itu adalah putra kandungnya, jadi bagaimana dia bisa melihat putranya jatuh ke dalam bahaya? Jangan impulsif. Dev melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, biarkan mereka pergi dulu, lalu kita akan membahasnya dalam jangka panjang. Miles mengertakkan giginya, dan akhirnya perlahan-lahan menyingkirkan formasinya. Ayo pergi, tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya telah menuliskan apa yang dilakukan kota macan terbang hari ini, kota badak. Cepat atau lambat, kami akan menyelesaikan akun ini. Manajer Tianbao tersenyum penuh kemenangan dan memberi isyarat kepada mata-matanya untuk mundur perlahan. Miles, sampai jumpa di masa depan. Saya harap Anda masih bisa menjadi sangat lemah saat bertemu lagi. Melihat punggung mata-mata kota macan terbang berangsur-angsur menghilang, Miles mengepalkan tinjunya, menjentikkan kukunya ke telapak tangannya, dan darah menetes ke jari-jarinya. Ayah! Eliza juga berlari keluar ruangan dan melihat adik laki-lakinya disandera, air mata mengalir di matanya, kita harus menyelamatkan adik laki-laki. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Elijah. Mata Miles tegas, beraninya kota macan terbang menjadi begitu sombong di wilayah kota badak saya pasti akan membuat mereka membayar mahal. Setelah Miles selesai berbicara, dia melihat para penjaga mansion penguasa kota dan berteriak dengan tajam, siapa yang menjaga gerbang mansion hari ini? Bagaimana orang-orang itu bisa masuk? Token diperlukan untuk memasuki rumah penguasa kota. Sekarang begitu banyak mata-mata kota macan terbang telah memasuki rumah penguasa kota, tapi tidak ada yang menghentikan para penjaga, yang membuat Miles sangat bingung. Dia bertanya-tanya apakah ada mata-mata di rumah penguasa kota. Lagi pula, bahkan penjaga toko paviliun Tianbao kini telah adalah mata-mata di kota macan terbang. Dia tidak mempercayai siapapun lagi. Tuan kota, kami yang bertugas hari ini. Mata-mata kota macan terbang ini masuk dengan token, dan tokennya juga telah diuji. Tokennya asli, jadi mereka dimasukkan. Seorang penjaga melangkah maju dan berkata dengan hati-hati. Bagaimana mereka bisa memiliki tokennya? Wajah pengganggu itu penuh dengan keraguan. Pada saat ini, Dev sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan malu, token mereka seharusnya diberikan oleh saya. Dev ingat bahwa dia menggadaikan token di paviliun Tianbao. Kamu. Miles terkejut, saudaraku, kenapa kamu memiliki token dari rumah tuan kota kami? Sebelum Dev dapat berbicara, Eliza memperhatikan Dev saat ini dan berkata dengan heran, kamu. Apakah kamu menggadaikan token dariku? Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Eliza juga ingat. Dev mengangguk malu, saya kekurangan koin giok peri pada saat itu, jadi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, jadi saya menggadaikan token itu di paviliun Tianbao. Miles memandang Eliza dan Dev dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana putrinya bertemu Dev. Tidak heran. Ketika saya ingin mencari tahu di mana Anda berada, tetapi saya tidak dapat menemukan lokasi token sama sekali. Ketika Eliza mendengar ini, dia sedikit mengeluh. Saya sangat menyesal. Dev meminta maaf lagi, dan kemudian mengikuti Miles untuk menjelaskan dari mana token itu berasal. Setelah mendengarkan, Miles tidak menyelidikinya. Lagi pula, dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang Dev. Dev sekarang adalah kakak tertuanya. Saudaraku, kamu tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu juga karena saya tidak mengenal orang dengan baik. Saya tidak menyangka manajer Tianbao itu adalah mata-mata dari kota macan terbang. Miles mengingat penjaga toko paviliun Tianbao, wajahnya penuh amarah, dan dia ingin memakan manajer Tianbao hidup-hidup. Bersambung.